Halo semua, selamat datang di mata kuliah pembelajaran mesin dengan saya Rosni. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengukuran performansi dari model. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengukur performansi model yang luarannya adalah categorical targets. Pada video ini kita akan membahas tiga sisanya, yaitu yang luarannya prediction scores, multinomial targets, continuous targets. Kita akan memulai dari prediction scores. Pada umumnya, ketika kita ingin melakukan klasifikasi, kita harus terlebih dahulu menghasilkan yang namanya prediction scores. Contoh di KNN, misalkan di pembelajaran sebelumnya kita mengatakan K sama dengan 1 misalnya, maka untuk tes set 5, 6, dan 7, yang pertama kita cari adalah scores. Ya. Scores yang terdekat dari 5 ini ke training set. Di sini dikatakan adalah ID keempat dengan nilai 0,901. Nah, berdasarkan prediction scores inilah baru kita putuskan bahwa ID 5 ini kita prediksi sebagai yes. Setelah mendapatkan 1,118 yaitu prediction scores-nya, maka kita katakan bahwa ID ke-6 ini adalah no dan lain sebagainya. Yang perlu kita perhatikan juga bahwa mengubah nilai K akan mengubah juga confusion matrix yang akan dihasilkan dan juga performansi dari model seperti yang sudah kalian bahas pada tugas kelompok. Nah, pada slide sebelumnya kita melihat perhitungan bagaimana mengubah prediction scores menjadi classification pada KNN. Misalnya kita ingin melihat untuk model lain yaitu logistic regression. Seperti pada graf ini, pada gambar ini, kita ingin mengklasifikasikan sesuai dengan berat badan seseorang, kita ingin mengetahui apakah seseorang itu kelebihan berat badan, obesitas, atau tidak kelebihan berat badan, atau tidak obesitas. Misalnya, kita diberikan training data bahwa yang merah ini adalah berat badan yang termasuk kategori tidak obesitas. Sedangkan yang biru adalah berat badan di mana ini termasuk kategori yang obesitas. Kita lihat di sini ada yang sebenarnya berat badannya berada pada scale ini, tapi dia tidak termasuk kategori obesitas. Bisa saja mungkin dia beratnya di tulang-tulangnya, massa tubuhnya yang besar, ya. Dengan logistic regression, kita dapat menghasilkan model seperti ditunjukkan pada garis berikut, di mana hasil prediction scores-nya nanti berada pada rentang antara 0 dan 1. Ya. Peluang obesitas itu antara 0 dan 1. Misalkan tes set kita adalah poin hitam ini. Kita ingin mencari tahu apakah tes set ini termasuk kategori yang obesitas atau tidak. Maka kita bisa menarik garis. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan karena prediction score-nya itu hampir mendekati 1, ya. Artinya, orang ini sangat besar kemungkinan terkena obesitas. Misalkan diberi data lain, maka kita lihat lagi. Misalnya peluang obesitasnya katakanlah di sini 0,2, maka kecil kemungkinan orang ini terkena obesitas atau tidak obesitas, ya. Namun, ketika kita ingin mengklasifikasikan apakah seseorang itu obesitas atau tidak obesitas, kita harus mengkonversi nilai yang kita peroleh ini, peluang yang kita peroleh ini, menjadi klasifikasi. Jadi, peluang ini harus kita klasifikasikan apakah dia obese or not obese. Bagaimana caranya? Kita dapat men-set threshold, katakanlah 0,5. Jadi di sini 0,5 kita set threshold, apabila dia di atas 0,5 maka dikatakan obesitasnya dia terkena obesitas, tapi di bawah 0,5 tidak mengalami obesitas. Jadi kita punya threshold 0,5, kita punya contoh data di sini,
maka ini termasuk tidak obesitas karena berada di atas threshold. Sedangkan yang merah ini di bawah threshold, maka ini termasuk obesitas. Jadi kita tidak lagi melihat peluangnya berapa, tapi kita berdasarkan threshold ini dapat langsung membagi dua kelas. Yang di atasnya adalah obesitas, yang bawahnya adalah tidak obesitas. Misalkan diketahui datanya seperti ini, di mana yang merah adalah orang-orang yang tidak obesitas dan yang biru adalah orang-orang yang obesitas. Maka kita tahu poin pertama dapat dikategorikan dengan benar sebagai orang yang tidak obesitas karena di bawah threshold, demikian juga dengan poin berikutnya berada di bawah threshold. Namun ini yang harusnya dia obesitas dikategorikan sebagai tidak obesitas. Poin berikutnya ini dikategorikan tidak obesitas. Benar. Yang ini dikategorikan sebagai obesitas padahal dia harusnya tidak obesitas. Dan 3 yang terakhir dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang terkena obesitas. Maka dari sini kita dapat mengingat kembali bahwa confusion matrix-nya adalah yang obesitas yang diprediksikan dengan benar itu ada 1, 2, 3. Yang obesitas tapi dikategorikan sebagai tidak obesitas itu ada 1. Yang tidak obesitas dikategorikan sebagai obesitas ada 1. Dan yang tidak obesitas namun dapat diprediksikan dengan benar sebagai orang yang tidak obesitas ada 1, 2, 3, 4. Jadi inilah confusion matrix yang dihasilkan apabila kita men-set threshold sama dengan 0,5. Kemudian mungkin kita bertanya ya, apakah model sebelumnya itu sudah baik? Saya ingin memprediksi dengan sangat tepat semua orang yang obesitas gitu. Jadi kita turunkan threshold-nya menjadi 0,1 di sini. Kita turunkan threshold-nya 0,1, maka kita punya confusion matrix yang berbeda. Obesitas diprediksi sebagai obesitas itu benar semua, 1, 2, 3, 4. Obesitas dikategorikan sebagai tidak obesitas, akhirnya 0, ya, sesuai keinginan kita misalnya. Tidak obesitas dikategorikan sebagai obesitas menaik, jadi 2. Sedangkan yang tidak obesitas dan diprediksi sebagai tidak obesitas itu ada 1, 2, 3. Nah, apakah kita akan menghitung terus setiap threshold dan melihat confusion matrix-nya dan mencari yang mana yang lebih baik? Tentunya itu akan sangat membingungkan ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada confusion matrix ketika threshold kita ubah. Misalnya dari 0,1 kita naikkan threshold-nya, kita naikkan lagi, tentunya kita kemungkinan akan mendapatkan confusion matrix yang berbeda-beda. Dan akurasi yang berbeda pula. Nah, bagaimana cara menentukan threshold mana yang terbaik dari yang sudah kita coba tadi? Apakah kita harus mentes semua threshold dengan kemungkinan akan menghasilkan banyak confusion matrix? Maka ada cara simple untuk membandingkan performansi dari setiap threshold ini. Jadi, kita tidak perlu mentes semua threshold, tapi kita menggunakan yang namanya Receiver Operator Karakteristik atau ROC. ROC ini menyediakan cara yang simple untuk mensummarikan semua confusion matrix yang dihasilkan oleh setiap threshold. Jadi di sini pada ROC x-axis yang dihitung adalah false positive rate, sedangkan Y itu adalah true positive rate. X ini menunjukkan poin false positive rate dan true positive rate untuk setiap threshold. Ya, jadi misalkan ini untuk threshold yang pertama, true positive rate dan false positive rate-nya menampilkan bahwa dia berada di titik ini, sampai seterusnya ini adalah threshold yang berbeda-beda. Nah,
Dengan menarik garis pada receiver operator karakteristik, kita dapat melihat bahwa misalkan saya dapat mengatakan bahwa model yang ini, yang sebelah kiri ini, lebih baik daripada model yang sebelah kanannya. Karena dia memprediksi false positive rate itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi padahal kemampuan mereka untuk memprediksi true positive rate itu sama. Dan model yang di bawah ini, model ini tidak lebih baik dari model yang di atasnya. Ya, model di atasnya ini lebih baik karena dia dapat memprediksi true positive rate yang lebih baik dengan false positive rate yang sama. Jadi kita dengan melihat receiver operator karakteristik dapat memutuskan threshold mana yang lebih baik dibandingkan threshold yang lain. Selain ROC itu dapat mensummarikan semua confusion matrix dari setiap threshold yang dihasilkan, kita juga dapat menggunakan area under the curve AUC untuk membandingkan ROC mana yang paling baik dari satu model ke model yang lainnya. Katakanlah misalkan model yang di atas ini adalah model KNN, dan yang di bawah ini katakanlah model naive Bayes ya. Sekarang pertanyaannya, dari hasil perhitungan threshold untuk setiap model dengan ROC yang ditampilkan pada gambar ini, yang mana ROC yang paling baik? Jadi kita melihat area under the curve. Ini namanya area under the curve, AUC ya. Area di bawah kurva. Semakin besar areanya, luas areanya, maka semakin bagus AUC tersebut, semakin bagus model tersebut. Jadi kita dapat mengatakan KNN ini yang atas memiliki luas area yang lebih besar daripada yang naive Bayes. Sehingga kalau ingin memilih model, maka kita dengan yakin akan mengatakan saya memilih KNN dibandingkan naive Bayes di contoh kasus ini. Jadi AUC ini dapat membandingkan ROC yang satu dengan ROC yang lain, di mana AUC dengan area yang terluas merepresentasikan model dengan performansi yang lebih baik. Bagaimana menghitung luas area di bawah kurva? Kita dapat menggunakan rules yang disebut dengan trapezoidal rules. Rumusnya sebagai berikut, di mana untuk setiap threshold T, kita menghitung false positive rate pada threshold kedua dikurangi threshold sebelumnya. Kali true positive rate dari threshold kedua ditambah true positive rate dari threshold 2 kurang 1, yaitu 1 dibagi 2. Jadi kurang lebih kita ingin menghitung area ini masing-masing dengan menggunakan perhitungan rumus trapezoid ya. Jadi yang kita lakukan adalah menghitung panjang PVR ya, PVR, kemudian kita ingin kalikan dengan TPR. TPR yang kedua dikurangi TPR yang pertama dibagi 2. Demikian seterusnya. PVR yang berikutnya dikurangi PVR sebelumnya, TPR yang berikutnya dikurangi TPR yang sebelumnya dibagi 2. Begitulah sampai kita nanti menemukan luas dari area di bawah kurva. A good rule of thumb tentang area under the curve atau yang disebut juga dengan ROC index, apabila hasilnya di atas 0,7, maka ini mengidentifikasikan model yang baik, sedangkan apabila ROC index di bawah 0,6, ini mengidentifikasikan model yang lemah. Berikutnya kita akan membahas pengukuran performansi model untuk yang luarannya multinomial targets.
Jadi misalnya targetnya itu tidak hanya 2 lagi, binary lagi yang seperti yang kita pelajari, tapi ini multi ya. Misalkan ada level 1 sampai level L, sehingga kita juga harus memprediksi level 1 sampai level L. Nah, precision dari masing-masing level sama halnya dengan true positif untuk level tersebut dibagi true positif tambah false positif. Recall untuk L tersebut adalah true positif dibagi true positif tambah false negatif. Jadi persis sama dengan confusion matrix yang sudah kita pelajari, hanya di sini kita menambahkan level yang akan kita prediksi sehingga perhitungannya pun untuk masing-masing level tersebut. Contohnya, ini adalah sampel test set dengan model prediction untuk mengidentifikasi spesies bakteri ya. Jadi misalnya targetnya adalah Durionis, kemudian prediksinya Fructusus. Nah, untuk masing-masing target ini ada 1, 2, 3, 4, kita juga melakukan 4 prediksi. Targetnya Durionis kita prediksi dengan tepat 5. Kita prediksi sebagai Ficalness 0, Fructosus 2, Pseudo 0. Maka kita mendapat recall sesuai hasil perhitungan yang sebelumnya adalah 0,714. Recall untuk level berikutnya adalah 0,857 dan seterusnya. Oke, dan precision juga dilakukan perhitungannya. Silahkan kalian coba sendiri untuk melakukan perhitungan ini. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari apa itu precision, apa kekurangannya dan recall, dan apa kekurangannya sehingga kita menggunakan average class accuracy. Dengan perhitungan 1/4 ya, karena kita punya 4 kelas, 1 per recall, 0,714, 1 per 0,875, 1 per 909, 1 per 0,6, maka kita dapat akurasi dari model ini adalah 75%. Selanjutnya kita lihat model yang luarannya adalah continuous targets. Performance measure untuk continuous targets ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa akurat model tersebut memprediksi nilai apabila dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Jadi misalkan pada contoh ini kita punya ada 3 user 1, 2, 3. Si user tersebut memberikan rating 1, 5, dan 3. Sementara kita memprediksi rating yang akan diberikan oleh user 1 adalah 3. Rating yang akan diberikan oleh user 2 kita prediksi 4. Rating yang diberikan oleh si user 3 kita prediksi 3. Ya. Nah, kita dapat menghitung dengan 3 cara error dari perhitungan ini, apakah dia memprediksi dengan benar atau tidak, dengan menggunakan mean square error, root mean square error, dan mean average error. Mean square error dirumuskan sebagai berikut, di mana untuk setiap test set kita, se/n, kita akan melihat error yang dihasilkan yaitu YI ini adalah actual rating dikurangi dengan predicted rating, dikuadratkan. Jadi kalau misalkan kita melakukan perhitungan untuk data di atas, maka MSI sama dengan 1/3. Kita punya 3 test set, maka untuk test set yang pertama kita lakukan 1 dikurang 3 dikuadrat, ditambah yang kedua 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah 3 dikurang 3, maka ini adalah MSI yang dihasilkan. 1/4 ditambah 1 ditambah 0. 1/3 dari 5 atau 5/3. Kemudian untuk root mean square error, rumusnya adalah seperti ini, di mana MSI itu dicari square root-nya, dicari akarnya.
Nah, masih dengan menggunakan model ini, coba kalian hitung RMSI-nya. Dan yang terakhir adalah mean average error, di mana kita mengambil nilai absolut dari error yang muncul. Dengan tabel ini, coba kalian cari MAE dari model ini. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, precision, recall, F1, kemudian class accuracy, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin menandakan bahwa semakin bagus modelnya. Namun, kalau MAE, karena namanya juga error ya, MAE, RMSI, dan MSI, ini kita semakin rendah nilai errornya, maka modelnya semakin baik. Ya, semakin rendah, maka nilainya semakin baik. Demikian kuliah kita pada hari ini. In summary, kita telah mempelajari bagaimana mengukur performance measures untuk model yang luarannya adalah categorical, prediction scores, multinomials, dan continuous targets.